with the beautiful girl that I met made in Japan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Gianti Sugilarini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan mengenai AMI atau yang bisa disebut juga dengan Acute Myocardial Infarct yang biasanya sering dikenal dengan serangan jantung. Oke teman-teman, selamat menonton. Selamat siang Bapak. Sebelumnya jika boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Selamat siang, saya dengan nama Cepi Heri Rohimat. Ada perlu apa? Sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Gianti Sugilarini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari program studi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai serangan jantung. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Oke. Sebelumnya, apakah Bapak tahu apa itu serangan jantung? Ya, kalau orang kampung mah awam lah masalah serangan jantung. Udah jadi baru dari dokter gitu juga tahu. Ya. Jadi serangan jantung ini tuh bisa disebut juga dengan AMI atau Acute Myocardial Infarct ya Pak. Nah, kondisi ini terjadi karena aliran darah ke jantung itu tersumbat, yang pada akhirnya jantung mengalami kekurangan oksigen. Nah, sebelumnya apakah Bapak tahu tersumbatnya tuh karena apa sih? Tahu nggak Bapak? Kurang tahu ya. Nah, biasanya tersumbatnya tuh karena terjadi penumpukan lemak atau pembekuan darah di aliran darah yang pada akhirnya menyumbat darah untuk masuk ke jantungnya ya gitu Pak. Nah, untuk gejalanya apakah Bapak tahu? Enggak juga sih. Nah, kalau misalkan gejalanya tuh biasanya yang terjadi pada penderita serangan jantung tuh biasanya dadanya tuh terasa nyerinya tuh seperti ditekan yang menjalar ke area lengan dan juga ke leher. Disertai dengan sesak napas, keringat dingin, dan juga mual. Nah, jika nanti orang-orang di sekitar Bapak atau Bapak sendiri merasakan hal seperti itu, Bapak bisa langsung memberitahukan ke orang terdekat ya Pak. Dan juga karena ini tuh serangan jantung ini tuh merupakan penyakit yang ada masa emasnya atau bisa disebut juga dengan golden time. Nah, jadi nanti ketika misalkan orang terdekat Bapak merasakan dari gejala yang tadi saya sebutkan, Bapak bisa langsung membawanya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Tapi memang lebih dianjurkan ke rumah sakit ya. Karena kan jantung ini tidak dialiri oleh darah dan juga tidak mendapatkan oksigen, yang pada akhirnya jantung ini mengalami kerusakan sedikit demi sedikit ya Pak. Nah, jadi ketika Bapak membawanya langsung ke rumah sakit, Bapak bisa mencegah kerusakan yang lebih parah. Apakah Bapak paham? Insya Allah paham. Nah, lalu untuk pencegahannya agar Bapak bisa menghindari dari serangan jantung ini, yang pertama, Bapak bisa menghindari makan makanan yang berlemak dan juga yang tinggi akan asinnya atau tinggi akan garam, seperti gorengan, makan makanan bersantan kental, lalu seperti ikan asin, dan juga makan makanan yang tinggi akan garam atau penyedapnya. Yang kedua, Bapak bisa menghindari rokok ya Pak, karena rokok ini kan mengandung tar dan juga karbon monoksida. Nah, tar ini merupakan zat yang dapat menumpuk di paru-paru dan juga di aliran darah. Dan juga karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang dapat mengurangi kadar oksigen di dalam darah. Yang ketiga, Bapak bisa berolahraga seperti senam dan juga jalan kaki agar aliran darah Bapak tetap stabil ya. Nah, yang keempat, Bapak bisa mengontrol tekanan darah dan juga gula darah agar Bapak lebih tahu ya Pak, agar lebih tahu kapan sih ini harus segera dikurangi. Kelima, Bapak bisa beristirahat dan juga menghindari stres berlebihan. Nah, sebelumnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah ingin ditanyakan. Kalau yang mengenai masalah orang dengan penyakit jantung itu, apa mungkin kondisi badan itu orangnya gemuk? Apa bagaimana? Apa seperti saya kan orangnya kurus, jadi nggak ada istilahnya lemak gitu. Apa mungkin istilahnya serangan jantung itu
khusus orang-orang gemuk atau yang berlemak aja atau orang yang kurus kering juga bisa terserang penyakit jantung? Nah, untuk kondisi tersebut sebenarnya mau itu kurus atau gemuk itu bisa, terjadi serangan jantung Bapak, karena misalkan dari pola hidup sehatnya, misalkan, orang tersebut, sering merokok atau, sering makan makan yang bersantannya kental, terus, sering makan gorengan, terus juga kadang, jarang berolahraga. Nah, dari, pola-pola hidup, yang buruk itu bisa menyebabkan serangan jantung walaupun, tubuhnya kurus atau gemuk, walaupun, sering olahraga juga, misalkan sering merokok dan juga, makan makanannya tidak diatur, itu bisa menyebabkan serangan jantung, seperti itu Bapak. Iya, makasih. Oke, dari yang tadi sudah kita bahas, kira-kira apa yang paling penting untuk diingat? Apakah Bapak ingat? Insya Allah ingat, mungkin istilahnya yang harus dianjurkan itu ya pola makan yang baik, terus mengurangi kadar rokok mungkin, karena memang istilahnya aku ini perokok gitu. Terus yang kedua, malesnya masalah olahraga, mungkin harus ditingkatkan masalah olahraga gitu. Insya Allah moga-moga aku mampu gitu menjalani hal itu biar terhindar dari penyakit jantung gitu. Oke, betul Bapak. Nah, yang penting kita itu mengenali gejalanya yang tadi saya sebutkan. Jangan panik ketika merasakan gejalanya dan segera berobat serta menjaga pola hidup sehat agar menghindari dari serangan jantung ini. Nah, untuk informasi yang saya berikan cukup segitu Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan juga mohon maaf jika salah dari ucapannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Moga-moga Neng barokah dan sukses terus mengenai istilah nangani orang-orang yang punya gejala penyakit tersebut. Juga barokah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With the beautiful girl that I met made